Apakah channel dengan video text to speech atau yang menggunakan suara robot bisa monetisasi? Lalu ketika channel yang sudah monet juga diisi dengan video text to speech, apakah juga rawan kena dismon? Ini pertanyaan dari kreator teknologi. Jawabannya, channel yang menggunakan suara robot bisa dimonetisasi dan tidak akan kena dismon gara-gara itu. Tapi dengan catatan, jenis konten dan semua footage dalam video itu tidak ada yang melanggar peraturan YouTube. Baik yang berhubungan dengan pedoman komunitas, maupun dengan pelanggaran hak cipta. Tentang apa saja yang termasuk pelanggaran dari kedua peraturan ini, bisa dilihat di situs resmi YouTube Help atau bantuan YouTube. Sebagai contoh, misalnya video kita isinya berita-berita aktual. Tapi naskah yang kita gunakan, dikopi mentah dari web-web dan channel portal berita. Maka video itu jelas melanggar aturan, yaitu kategori konten yang digunakan ulang. Atau naskahnya, sudah original kreasi kita sendiri. Tapi gambar atau videonya, disalin mentah dari channel lain, maka itu juga kategori konten yang digunakan ulang. Atau lagi naskah dan gambar videonya sudah original kreasi kita, tapi backsoundnya mengandung hak cipta yang bukan dalam naungan konten ID YouTube, maka itu juga termasuk pelanggaran, yaitu pelanggaran hak cipta. Termasuk misalnya semua bahan mentah videonya sudah murni karya kita sendiri, tapi jenis kontennya termasuk konten yang dilarang. Misalnya konten kekerasan, konten dewasa, konten nafza, konten yang memicu kerusuhan dan sejenisnya, maka itu juga tidak akan diterima monetisasi. Bahkan meskipun suara dalam video sudah suara kita sendiri, tapi isi videonya melanggar pedoman komunitas YouTube, juga tetap tidak akan diterima monetisasi. Jadi intinya, yang jadi masalah, bukan pada siapa yang mengisi suaranya. Apakah suara kita sendiri, suara orang yang kita bayar, ataupun suara robot text to speech. YouTube dari dulu tidak pernah mempersoalkan tentang itu. Artinya text to speech itu bukan sesuatu yang dilarang. Bukan termasuk pelanggaran hak cipta dan juga bukan kategori konten berulang. Text to speech itu hanya sebuah tools atau sebuah alat. Sama halnya dengan software editing yang kita gunakan untuk mengedit video. Yang dipersoalkan, bukan alatnya, tapi adalah apa hasil yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Apa kata-kata yang keluar dari suaranya? Apakah melanggar peraturan YouTube atau bukan? Dan terbukti dari dulu hingga kini, sudah banyak channel besar yang menggunakan text to speech. Faktanya channel mereka baik-baik saja. Tetap bagus performa channelnya, tetap diterima monetisasi dan juga tidak kena dismon gara-gara itu. Bahkan channel ini, juga menggunakan suara robot text to speech. Meskipun hingga video ini saya buat, channel ini belum dimonetisasi, tapi sejauh ini, tak pernah mendapat teguran apapun dari YouTube. Dan tetap mendapat perlakuan yang sama dari sistem dengan channel lain yang tidak menggunakan suara robot. Karena baik konten maupun bahan mentahnya, selalu saya usahakan agar tak ada yang melanggar peraturan YouTube. Kemudian suara hasil rekamannya, juga saya edit dan tetap kembangkan agar semakin terdengar natural. Selama ini memang banyak YouTuber mengatakan bahwa channel yang menggunakan suara robot akan ditolak monetisasi. Yang mereka maksud biasanya menggunakan text to speech Google, tapi rata-rata pernyataan mereka biasanya tidak berdasarkan studi, riset dan referensi yang bisa dipercaya. Hanya sekedar ikut-ikutan membuat video seperti itu demi konten atau demi mengejar views. Kalaupun ada yang menyatakan itu berdasarkan pengalamannya sendiri, tapi pengakuan mereka juga belum tentu valid. Karena fakta selama ini membuktikan, banyak YouTuber pemula ketika ditolak monetisasi, seringkali tidak mengerti kenapa mereka ditolak. Bisa karena tidak membaca penjelasan atau notifikasi dari YouTube, dan juga bisa karena mereka tidak paham apa maksud dari alasan YouTube menolaknya. Artinya mereka gagal paham memahami bahasa YouTube. Lalu mereka tebak-tebak saja bahwa penolakan itu terjadi gara-gara menggunakan text to speech.